Sahabat Indonesia, kemarin tanggal 20 Oktober 2020 akhirnya terjadi juga demonstrasi oleh Aliansi BEM Nusantara atau Aliansi BEM seluruh Indonesia, saya tidak tahu, dan ada beberapa kelompok yang lain. Tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Eskalasinya sangat kecil menurut saya. Hanya satu lokal di sekitar Patung Kuda di Jakarta, yang lain aman. Artinya apa? Gertak sambal para mahasiswa untuk membuat demo besar-besaran di Jakarta tidak terjadi. Saya tidak menyoroti tentang demonstrasi kemarin dan berapa jumlahnya. Saya tidak terlalu tertarik. Yang saya tertarik adalah ada satu narasi yang dilakukan oleh salah satu pimpinan mahasiswa memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi. Nah, aneh. Ultimatum yang diberikan mahasiswa kepada Presiden Jokowi adalah Presiden Jokowi diberikan waktu 8 kali 24 jam untuk membuat perpu mencabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Ini aneh bin ajaib. Ada beberapa hal yang buat saya tertawa. Karena ada keanehan-keanehan yang menurut saya mungkin memang mahasiswa tidak tahu apa-apa tentang Cipta Kerja ini. Jadi mereka asal saja bicara, asal bunyi, asal bersuara, asal berteriak. Yang pertama adalah Presiden dipaksa untuk membuat perpu katanya. Ini mahasiswa tidak tahu. Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini adalah inisiatif dari pemerintah, dalam hal ini Presiden. Bagaimana mungkin Presiden mengajukan RUU Undang-Undang Cipta Kerja diajukan ke DPR, DPR setuju, dikembalikan lagi ke pemerintah, lalu pemerintah dipaksa menjilat ludah untuk membatalkan. Ini aneh bin ajaib bukan? Ini mungkin karena mahasiswa tidak tahu sistem perundang-undangan di Indonesia, atau mungkin memang mereka tidak tahu apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, pokoknya harus dicabut. Pokoknya Presiden harus melakukan perpu. Nah, ilmu pokoknya ini terlihat dengan jelas bahwa mahasiswa benar-benar ditunggangi atau menyuarakan suara dari kelompok tertentu atau partai tertentu. Mahasiswa tidak bisa berkelit karena suara-suara ini senada dengan kelompok-kelompok anti pemerintah atau partai-partai yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini. Mahasiswa saya tidak tahu. Mereka tidak punya etika, ya, memberikan ultimatum kepada Presiden, kepala negara. Pangkat mereka apa? Begitu berani memberikan ultimatum kepada kepala negara. Dan mahasiswa mungkin berharap rakyat akan bersimpati sama mereka. Tidak. Rakyat tidak mendukung gerakan mahasiswa. Apalagi yang memberikan ultimatum kepada kepala negara. Rakyat tidak mendukung. Semua lapisan masyarakat, civil society akan menolak keras langkah yang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa mengatakan bahwa undang-undang ini diputuskan, disahkan cacat prosedur. Tahu apa mereka tentang prosedur? Nah, kelihatan sekali mahasiswa ini hanya mengamplifikasi suara-suara dari bandar demo. Ini tidak murni suara mahasiswa. Dan saya yakinkan kalau tokoh-tokoh mahasiswa ini yang bersuara keras di atas mobil komando, ditanyain, mana yang kalian tidak setuju? Mereka pasti seperti monyet mau ditulup. Tolah-toleh, pelenggang-pelenggong tak tidak tahu apa-apa. Nah, inilah saya menyayangkan sekali. Kenapa mahasiswa begitu mudah disusupi, dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Apalagi mengancam akan melakukan kegentingan nasional katanya. Mahasiswa tidak tahu
Kami, civil society, akan melawan keras upaya mahasiswa untuk melakukan kegentingan nasional. Karena apa? Kegentingan nasional itu akan mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat seluruhnya. Dan kami terganggu. Semua orang terganggu. Termasuk Anda juga akan terganggu. Jadi, mahasiswa jangan menggertak. Ya, kita tunggu saja tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Sumpah Pemuda, dia akan melakukan kegentingan nasional katanya. Saya yakinkan sahabat Indonesia, Presiden Jokowi tidak akan mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Karena kalau dicabut ada dua dimensi. Yang pertama adalah kewibawaan pemerintah, kewibawaan negara dipertaruhkan. Satu. Yang kedua, Presiden kalau mencabut berarti Presiden tidak menghormati mekanisme konstitusional yang berlaku. Kalau tidak setuju dengan undang-undang, silakan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ada mekanismenya, undang-undang kita menyediakan semuanya. Kenapa tidak dilakukan oleh mahasiswa? Artinya apa? Mahasiswa di sini hanya sekedar membuat chaos, menciptakan kegentingan nasional. Kegentingan macam mana? Kita semuanya damai-damai saja. Kita sekarang sedang menghadapi pandemi corona, kita sedang bertahan untuk hidup, kita bertahan untuk supaya ekonomi kita tidak semakin merosot. Mahasiswa membuat ulah yang memalukan. Jadi sekali lagi, ini pesan buat para mahasiswa, belajarlah berpikir cerdas. Bahwa kalian adalah tunas-tunas muda, calon intelektual muda, dan 25 tahun lagi kalian akan memegang kendali negara. Jadi jangan mudah disusupi untuk melakukan aksi. Berapa yang kalian terima dari bandar demo? Mereka-mereka ini, kelompok-kelompok yang pendana ini, hanya sekedar mau negara ini ricuh gaduh. Apa itu yang kalian inginkan? Mahasiswa biasanya adalah menyuarakan jeritan rakyat. Nah, ini rakyat tidak menjerit apa-apa. Undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law ini benar-benar bermanfaat buat rakyat, buat pekerja, buat pengusaha, dan buat para mahasiswa juga. Lalu, di mananya yang harus dikoreksi? Baik. Sahabat Indonesia, ini opini singkat saya tentang kegeraman saya atas ultimatum mahasiswa kepada kepala negara. Sesuatu yang tidak patut dan saya yakin Presiden tidak akan menggubrisnya. Pesan terakhir saya adalah kepada aparat intelijen negara dan aparat keamanan negara untuk mencegah. Jangan sampai tanggal 28 Oktober nanti terjadi chaos yang ingin diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan memanfaatkan mahasiswa. Ini berbahaya buat negara. Saya yakin aparat intelijen kita, aparat negara kita gigih untuk melindungi konstitusi kita, melindungi negeri kita. Jadi saya agak tenang dan Anda pun harus tenang. Mahasiswa tidak bersuara menurut kata hatinya, dia hanya bersuara menurut siapa yang memberikan mereka dana. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Mudah-mudahan Anda berkenan dengan apa yang saya suarakan. Suara saya adalah suara kejujuran, suara rakyat yang ingin saya suarakan melalui media ini. Sahabat Indonesia, jangan lupa like and subscribe Kanal TV Anak Bangsa. Salam sejahtera, salam damai untuk Indonesia tercinta. Tapi buka dulu